Hai guys, hari ini aku akan baca bab 3 yang bertajuk Siksa dari novel Karma Safira. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Paksaan Daniel membuatnya berontak seketika dia bawa masuk ke dalam rumah setelah sampai di rumah mereka. Namun bagi Safira rumah itu hanyalah tempat siksaannya jika Daniel marah kepadanya. Aku tidak mau masuk ke dalam, Daniel. Kamu tidak bisa seperti ini terhadap aku. Ingatlah semua yang sudah kita lakukan kepada Putri dulu hanya untuk kita bisa bersama bersatu. Setelah ini kamu mau menghancurkan semuanya? Tanya Safira ingin tahu jawaban dari Daniel. Wanita bodoh. Kamu jangan berisik di sini. Aku cuma mau kamu masuk ke dalam rumah tanpa berisik satu kata pun. Hardiknya dengan suara tinggi. Cukup, Daniel. Kamu tidak bisa seperti ini di depan aku. Percaya sama aku kalau kamu bisa berubah dan hidup bahagia bersama aku dan harta yang sudah kita rebut dari Putri. Katanya lagi. Apa katamu? Harta Putri? Semua yang ada di sini adalah harta keluargaku yang diserahkan ke Putri. Jadi itu adalah hakku karena waktu itu aku masih menjadi istriku, paham? Aku paham. Tetapi semuanya karena ada andil aku di sini. Kamu tidak bisa menyingkirkan aku begitu saja setelah kamu mendapatkan semua yang kamu dapatkan sekarang. Kamu harus ingat, aku bisa saja menyerahkan semuanya ke kantor polisi dan membawa kamu masuk penjara karena terlibat pembunuhan. Ancamnya memperingatkan Daniel. Tidak perlu memberitahu aku tentang semua itu, wanita bodoh. Kamu itu seharusnya diam dan bekerja di dapur. Banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Jangan coba-coba mengancam aku dengan mulut kotor kamu itu, atau aku akan ambil semua organ tubuhmu. Kamu tahu kalau aku itu punya beberapa orang untuk mengambil organ dalam manusia. Ancamnya balik. Sialan kamu, Daniel. Teriakan Safira itu tidak bisa diamankan begitu saja setelah bersuara sangat keras di depan rumah. Akan membuat kegaduhan dan dia bisa menjadi tontonan warga yang ada di rumah tetangganya. Bahkan rumah mereka bersebelahan dengan rumah kepala desa. Diam kamu. Kamu tidak bisa meneriaki seperti ini lagi. Tangkapnya membengkap mulut Safira dengan tangan besar dan Safira sekarang diam. Daniel membawa Safira masuk ke dalam rumah. Mau ataupun tidak, yang dia mau hanya Safira harus masuk ke dalam rumah sekarang bersamanya. Terlebih emosinya tidak tertahan lagi akan meledak di depan Safira yang sudah memulainya. Daniel membawa Safira ke dalam kamarnya, membuatkannya terkapar di tempat tidurnya sampai wajahnya tertempel bantal. Daniel keluar dari kamar membawa sesuatu di tangannya. Apalagi kalau bukan sabuk yang baru saja dia gunakan untuk memukul Safira. Bu, wanita seperti kamu memang pantas menerima pukulan ini. Bentaknya mengangkat sabuknya ke atas dan melemparnya lagi kepada Safira. Ampun Neil, jangan siksa aku lagi, ampun. Aku tidak akan berbuat seperti itu lagi, pintanya memohon. Omong kosong, wanita pendusta. Kamu memang mau aku marah? Sudah aku bilang sama kamu, kita bisa menjadi suami istri, tetapi jangan pernah ikut campur dengan kegiatan aku di luar sana. Sebelum Daniel keluar, ia memberikan pukulan pada bagian punggung Safira sangat kasar sehingga ia merasakan sakit sekali. Tidak ada rasa bersalah dalam benak Daniel ataupun pemirsa sudah memukuli Safira. Yang dia pikirkan hanya sesuatu yang bisa menyenangkan birahinya bersama wanita lain. Wanita itu memang harus diberi pelajaran agar dia tidak berontak lagi kepadaku. Lihat saja tingkahnya terus menyusahkan. Beruntung Rosa tidak bertemu dengan Safira. Aku tidak mau kehilangan Rosa karena dia itu memuaskan di dalam kamar. Di saat Daniel keluar rumah, Safira bangun menguatkan dirinya yang baru saja terkena pukulan suaminya yang sangat kasar itu. Ada harga di saat keberanian Safira akan dijalankan walaupun semuanya gagal. Safira tidak akan menyerah dengan niatnya untuk bisa bertemu dengan wanita itu. Aku harus tetap bertemu dengan Rosa dan membuatnya kapok sudah berani menggoda suamiku Daniel. Dia tidak mengerti hubungan aku dengan suamiku ini sangat luar biasa. Bisa bersama-sama, aku akan pastikan wanita itu akan menerima perbuatannya. Safira mengepalkan tangannya, raut wajah yang berubah emosi dan punggungnya masih linu akibat pukulan Daniel berulang kali. Banyak memar pada tubuhnya, terutama wajah yang dulu sangat cantik dan suka sekali. Safira berusaha memuaskan hasrat Daniel dengan makeup mahalnya. Dia masih mencari kotak obat untuk mengobati tangannya yang mengeluarkan darah. Ada lagi ujung bibirnya juga sama. Terisak pun tidak ada yang mau dengar maupun menemani kesedihannya ini.
Aku membawa cerita kepada siapa tentang sikap Daniel. Semua orang sudah menjauhiku karena aku menentang orang-orang itu ketika aku memutuskan hidup dengan Daniel. Lirihnya mengingat betapa orang-orang terdekatnya dulu seperti orang tua dan sahabatnya menasihati Safira untuk memutuskan hubungannya dengan Daniel. Akan tetapi Safira tetap kekeh ingin memiliki Daniel walaupun harus melenyapkan mendiang putri. Masih terlintas kejahatan yang pernah dirinya lakukan kepada mendiang putri, istri dari Daniel yang sabar dan selama ini sudah merelakan dirinya untuk mengabdi kepada Daniel. Bahkan saat Daniel meminta kepada putri untuk menikah dengan Safira, dia hanya ikhlas menerima perlakuan Daniel. Stop Safira, kamu bukan putri yang lemah. Kamu itu Safira yang kuat dan pernah membunuh satu nyawa. Jadi kamu harus lebih kuat. Selama ini kamu yang mau menikah dengan Daniel. Jangan sampai semuanya hancur gara-gara wanita itu. Safira mengambil foto pernikahannya bersama Daniel. Ada foto mendiang putri dan foto tersebut. Dia yang sudah mengganti foto-foto lama Daniel dengan foto baru. Dia membukanya dan mengambil foto putri. Semua yang dilihat disobeknya hingga kecil-kecil. Tidak perlu jika dengan foto itu lagi. Dia akan membuang sesiapa pun yang berebut Daniel dari tangannya. Dalam kondisi seperti itu, dia tetap tidak mau kehilangan Daniel. Safira mencari cara lain agar bisa menyembunyikan amarnya dulu dan keluar dari rumah diam-diam hanya untuk bertemu dengan Rosa yang ternyata teman kencan Daniel di lingkungan pekerjaan. Mungkin aku harus membayar orang untuk mencari keberadaan Rosa terlebih dahulu. Baru nanti aku bertemu dengannya, ucapnya. Safira sudah sedikit lebih kuat walaupun masih merasakan nyeri pada bagian tubuhnya. Dia segera menelpon premi pembayarannya. Dia tidak akan bisa kehilangan Daniel yang begitu sangat dia cintai. Selesai menelpon, Safira naik lagi ke tempat tidur. Tidak ada yang bisa dia lakukan di dalam kamar yang terkunci. Tidak ada makanan di dalam sana. Safira kelaparan. Demi Daniel, Safira rela melihat dan merasakan kepahitan dalam hidupnya, kesengsaraan yang dia dapatkan setelah menikah. Safira menutup teleponnya dan menyembunyikan di bawah kalung tempat tidur. Mungkin lebih aman dan tidak dijangkau Daniel. Tidak mungkin juga Daniel mau melihat ke kalung kalau wajahnya saja selalu mendongak ke atas.